Gus, yang saya mau tanyakan, sama atau bedakah setan dengan nafsu basyariah? Terus kalau kita baca doa ta'awud itu ke setan atau ke nafsu basyariah itu? Terus pertanyaan yang kedua, untuk dzikir sirrul asrar itu yang hu Allah keluar masuk nafas, apakah sama dengan Allah keluar dan masuknya nafas? Ngoten nggih? Nggih, sampun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya semua ini adalah afalnya Allah, terus yang ada hanya Allah semua, di posisi waktu kita menunaikan sholat atau apa itu di batin itu berkata begini Tuan Guru, seandainya semua ini Allah, terus yang meminta dan yang dipinta itu kan satu, ahad. Terus ada lagi kayak perbincangan, kalau cuma yang dipinta satu, yang meminta satu, nanti nggak enak. Intinya nggak enaknya nggak ada yang meminta, nggak ada yang dipinta, kayak hampa gitu loh, kayak nggak ada artinya. Itu bagaimana cara untuk menjalaninya atau memahaminya? Tolong penjelasan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu makalah di syariat dulu jenengan sudah dengar, ngeten, ning dunya iki Allah bisa dideleng biruhin fakot, dengan ruh saja. Tapi di akhirat sak blegere, gampangan nih. Pernah dengar jenengan? Makalah seperti ini ngandung pengertian bahwasanya manusia bisa jadi dohirnya itu di dunia karena secara syariat masih hidup, tapi ruhaniyahnya itu sudah di akhirat. Indahnya ketika memandang wajah Allah itu laksana satu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Akhirat miturut bahasanya orang syariat. Satu, dua, makalah. Di dunia Allah tidak bisa kita lihat. Di dunia tidak bisa kita bertemu Allah. Kita bertemu Allah itu setelah kematian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Adzab iki kalau bahasa syariat akhirat. Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya hari kiamat. Berarti inilah diartikan bertemu Allah itu setelah kematian. Ini kisahnya Nabiullah Ibrahim. Al-An'am 79. Di situ Allah dawuh, inni wajjahtu wajiyah lilladzi fatara samawati wal ardo hanifan. Terakhir ditutup wama ana minal
Rikin iki apa? Pengukuhan Allah di dalam beliau Nabi Ibrahim. Beliau Nabi Ibrahim sudah tidak lagi menjadi golongan orang yang menduakan Allah, karena beliau ruhaniyahnya itu menghadapkan wajah ruhaniyah beliau kepada wajah Allah. Wong saya tadi tidak ya, ning atiku melihat menghadap wajah selain Allah. Bentuk saya ngaku kalau yang melakukan iku saya. Dengan begitu otomatis lalai hati saya pada Allah. Nggak ada sambungan. Ini segala bentuk ibadah apapun loh Pak. Apapun. Ibadah apapun. Jikalau begitu maka saya bukan golongan orang-orang seperti ruhnya Nabi Ibrahim. Manafinya nggak ada, wa ma'ana, dan saya tergolong orang yang menyekutukan. Iki tutup pandangan syariat loh Pak ya, empun diawur nek pandangan syariat percuma lah ono salat musyrik terus masjid gak ono wonge iki. Memang ada proses Pak ya. Silahkan jenengan iki ngepii betulkan hablum minan nas dengan bentuk apa, dengan ilmu syariah, monggo, tapi jangan berhenti. Maksud saya jangan berhenti, silahkan. Cara istilah jenengan iki belajar tauhid la ilaha illallah la ilaha illa huwa, jangan berhenti, lanjutkan la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Ngoten lho maksudnya. Karena kita semua manusia ada prosesnya Pak. Asale kita itu selalu bersama Allah. Waktu jenengan iki ada di nukot goib sampai akil balik, alam kandungan sampai dilahirkan, terus kan bersama Allah. Ruhaniyah itu kan selalu fa'buduh terhadap Allah. Tapi ketika akil balik, jenengan kalih kula mendekati pohon, yang pohon itu berbuah khuldi. Sudah mendekat, akhirnya suka. Kalau sudah suka, mesti berupaya untuk mendapatkan buahnya itu. Akhirnya kita terus tiap saat dan waktu makan buah khuldi. Sampai kapan? Sampai Allah katakan alhaakumut takasur, jikalau kau bermegah-megahan terus hatimu dengan khuldi. Khuldi itu kekal Pak maknanya. Iblis membuat kesenangan kehidupan dunia itu seakan-akan kekal, seakan-akan kekal. Dengan begitu jenengan lalai mati. Itu otomatis nafsu membuat seperti itu memangnya. Seakan-akan apa kemewahan duniawiyah yang kusebut sebagai khuldi memang dibisikkan nafsu di dalam dada kita, seakan-akan kita itu merasa itu kekal. Jikalau terus-menerus seperti ini, maka akan menjadikan hatimu lalai pada yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran umat Islam yang masih ada di syariat kita, sholatnya ya pokoknya gugur kewajiban. Ampun heran, ini gak bisa kita bohongi, gak bisa.
Yang katanya Allah dekat kok nggak tahu, udah biasa sudah. Udah biasa. Bapak Ibu, itu tertanda hubungan hablum minallah kita itu terputus. Tali ruh dengan Allah ini terputus. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati. Pertanyaannya, terserah jenengan. Apakah seperti ini sampai meninggal? Monggo, iku hak jenengan masing-masing kok. Hak kita mak. Saya pun tidak akan menyalahkan bagi seseorang yang kita mendengarkan yastami'unal qaul terus menolak. Enggak saya salahkan. Itu ajaran nopo, kejeron. Kadang-kadang ngomong ngoten nggih. Nek jarene guruku iku tersesat yo. Tersesat. Monggo, hak sampean, aku nggak pernah menyalahkan. Karena Qur'annya la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Tentang fafirru ilallah, lekas kembali, larilah kau kepada Allah. Iman yang tadinya kita itu ngaku-ngaku terus kita kembalikan semua karena Allah. Tugas saya itu hanya inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hadir itu untuk menyampaikan aja, untuk memberikan nasihat saja, tapi tidak ada hak bagi saya untuk memaksakan diri terhadap seluruh umat untuk mematuhi. Mboten, estu mboten, sungguh tidak. Saya tidak ada hal memaksakan diri. Itu terserah panjenengan, terserah Anda semuanya. Makanya di situ ada yang menolak, ada yang tidak hanya menolak, bahkan sambil ngece. Tahu ngece nggih? Nyingkrih sambil ngece. Itu tadi. Zalika dhalalatun. Monggo, mboten napa-napa. Ada yang sudah mau nerima, kemudian wayattabi'una aksanahu, dia mengikuti petunjuk-petunjuk yang baik itu. Monggo. Aku tidak akan memberikan cahaya makrifat terhadap hambaku kecuali hamba yang kupilih, hamba yang kukehendaki. Siapa mereka? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Berarti yang pantas dikatakan sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah itu. Bon titik. Sebab kata Allah dituangkan dawe Allah yang ditirukan oleh baginda Rasul dalam surat Ali Imran 31, jikalau kau cintamu itu diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasih, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti saya. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cinta jenengan, sebab jenengan telah melepaskan cinta waktu di dunia. Apa yang kau cintai? Ngaku dilepas. Allah tidak akan mau menemui jenengan kali kulo dalam kurung makrifat manakala di dalam hati kita masih ada syirik walaupun sebiji sawi. Enggak akan. Makanya beliau Nabi Ibrahim, wama ana minal musyrikin, sebab saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, dikarenakan ini wajhtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah. Yang mana Allah? Lilladzi fatarus samawati wal ard. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dialah yang menguasai jagat langit dan bumi. Jagat langit ruhaniyah,
ruhaniyah ngelepaskan keakuan makhluk iku sebab sing ngelepaske ya Gusti Allah. Nggak bisa lepas kita. Lah Gusti Allah gak ngelepaske keakuane makhluk 1A iku yo karena Allah piyambak. Sebab apa Allah nggak ngelepas hambane sehingga tidak mendapatkan cahaya ma'rifat? Niki kalau diproses karena tidak mengikuti ajarane Kanjeng pun titik mek ngoten tok. Lah olehnya beliau Nabiullah Ibrahim menghadapkan wajahnya terhadap Allah hanifan, sungguh-sungguh. Cara baut ambek mur niku Pak rapet. Klek. Sehingga ketika roda itu lari kencang saking rapeti nggak bisa lepas. Ana sing ukur-ukur. Baut dengan mur dengan baut gak patek kenceng. Ketika mobil itu dipakai lari mencelat. Memang proses Pak ya. Kadang jenengan ini ketika diletakkan Allah di musyahadah fana lepas. Kadang nyantol, kadang lepas. Terus ditaruh oleh Allah di musyahadatul kamil, jarang lepas, tapi isih pangga lepas. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Tapi kalau sudah di musyahadatul baqa pun boten lepas 24 jam. Udah, tinggal kita makomnya di mana? Di mana kita? Lepas enggak, lepas enggak, apa? Lepas enggak, lepas. Kata lepas sih misalnya. Terus apa antisipasi kami supaya tidak terlalu sering lepas? Fastaqomu, kibarkan terus eksistensi keakuan diri setiap saat dan waktu di bumi humul dengan cara terus mendawamkan zikirnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak dikire. Nanti pasti ada perubahan Pak. Pasti ada perubahan nanti. Jadi Gusti Allah meletakkan cahaya makrifat itu alasannya karena jenengan kali kula niki mendawamkan zikir tadi. Zikir pundi yang dimaksud? Itulah yang kumaksud munculnya zikir dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anda sudah merasa kalau Allah itu dekat. Su'aul basyirah. Inilah orang Jawa mengatakan dzikir rasa. Akhirnya yang ada di dalam hati jenengan rasa rumangsa akunya Allah, bukan rasa rumangsa akunya hamba. Jikalau masih muncul rasa rumangsa akune hamba, apa petunjuk di dalam surah Al-Baqarah 54 itu? Sebab sesungguhnya kita dikatakan musyrik karena kita menyembah selain Allah, ruhaniyah. Kau itu selalu berbuat zalim pada dirimu. Buktinya mana? Bittikhadikumul ijla, dengan bentuk memakai penyembahan selain Allah. Berbuat apa? Berbentuk apa? Anak sapi. Itu kan kinayah Pak. Zamane kaum Nabi Musa menyembah pedet ya, anak
anak sapi. Sapi ku makhluk toh Pak, hewan makhluk. Iku sebetulnya kinayah. Apa sebetulnya itu? Aslinya apa? Maksud al-ijla, maksudnya pedet itu apa? Sapi itu apa maksudnya? Ternyata Bapak Ibu, itulah yang kita aku-aku. Oleh karena dalam dada kita muncul keakuan diri makhluk, mesti ngaku wekku iki ya ku yaitu pedete kuatah. Makanya kalau besaran besok tolong dibelai nggih, dibikin korban ya, dibelai disembelih. Terus bagaimana caranya kau menyembelih? Bagaimana caranya kau menghilangkan atau menguburkan eksistensimu? Miturut ayat ini niki prilakune wong jadab Pak, tapi cepat. Faktulu anfusakum, faktulu dopa matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Dikon mateni. Lah sebelum mateni fatubu do tobatos sira kabeh ila bariikum maring pangeranmu, maring zat yang menciptakanmu. Artinya nek jenengan sudah sampai pada tauhid la ilaha illa anta, mesti jenengan iki merasa dolim. Sudah ada indikasi hati kesadaran kalau kita sebetulnya selama ini mulai akil balik sampai entah puluhan tahun ini dolim pada Allah. Iya aku nyembah pedet lah, ngoten ta? Makanya bahasane Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berarti fatubu ada reaksi tobat. Berarti jenengan ada tindakan untuk mengubur di bumi humul eksistensi jenengan, keakuan jenengan. Ada reaksi mau mengubur. Terus ditututi ayatnya faktulu anfusakum, patenono awakmu. Bukan bunuh diri loh Pak ya. Engko ndang samarku jenengan pahame mulih langsung joko tampar mateni awake. Senes niku faktulu anfusakum, keakuanmu itu kuburo patenono. Dengan cara apa? Ya unculno keakuane Allah yang segala-galanya. Otomatis sampai nanti dengan sendirinya itu nanti kalau kita sudah mengubur keakuan diri sebagai makhluk yang nyapo-nyapo, yang bisa apapun, yang memiliki apapun, ini kalau sudah kita kubur, otomatis dengan sendirinya akan muncul keakuannya Allah. Keakuan Allah, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itulah lebih baik yang harus kau lakukan di mata Allah. Berarti gak ngaku. Lah, ketika jenengan sudah tidak ngaku-ngaku, segala hal itu hanya Allah ingkang berperan, maka disitulah Pak namanya ikhlas. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Rohnya amal itu adalah wujud rahasiane ikhlas. Lo gak ngaku-ngaku ya wis, dilebokno neraka ya ridho, dilebokno surga ya ridho, karena Allah sudah. Cari Abu Nawas lo ya, neraka dadi adem sebab beliau itu mohon maaf mimbatil aulia
kula mboten pantes mlebu surga Gusti sebab kula hamba penuh dosa. Kula nggih mboten kiyat ning neraka Gusti. Nggih ta? Iku asline beliau iku secara lugat bahasa itu politik nang Gusti Allah. Mboten wani ndonga njauk sepuro ndak. Cuman Gusti Allah cek paham dhewe jare ngono. Gusti Allah cek paham dhewe. Akhirnya maksudnya adalah di ngapura dulu baru pantas masuk surga. Jenengan diilangi dulu kegelapan-kegelapan dalam hati jenengan. Jenengan harus mengubur dulu keakuan jenengan, baru muncul keakuannya Allah. Nek wis muncul keakuan Allah yaitu makrifat. Sampai ada 3 tanda yang paling mendasar dikatakan hati jenengan sudah ada cahaya makrifat, sehingga makrifat pada Allah ada 3. Nggih, sampean angen-angen. Sampean gerabak ning ati sampean sudah ada 3 kriteria ini atau belum? Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika jenengan beribadah apapun, ati jenengan wis gak muncul akune hamba yang melakukan. 1. Bal yusyahid annal fa'ilahu Allah ta'ala. Balik di dalam hati jenengan muncul akune Allah. Yang ketiga, tatmainul qulub. Hati sampean gak mudah gelisah, gak mudah khawatir dilebokno surga atau enggak terserah, diganjar apa gak terserah, dilokni wong apa enggak terserah. Wala khaufun, dia gak gampang wedi dengan apapun dan siapapun. Cacian masyarakat, I know reckon you, wis pray. Artinya hati sampean iku selalu damai. Pun. Karena apa? Bertemu Allah. Dikatakan liqa pada Allah. Sebab 2 syarat Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, untuk bisa bertemu Allah ada 2 syarat. Mangkana wa mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah. Syaratnya mung 2, gampang Pak nggih. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, amal yang bagus di mata Allah. Apa? Perbuatan apapun yang terjadi pada diri jenengan ruhaniyah itu selalu mencorong makrifate, cahaya makrifate. Ikhlas tadi. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Sudah tidak ada lagi menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu apapun, enggak ada. Sehingga ketika sholat, zakat, puasa, akunya hamba sudah tidak ada, akhirnya hanya akunya Allah. Wis kalau liyani pun, baik yang ada dirinya maupun di luar dirinya, sudah Allah. Umpama dibedheki, Kang sing muni ku sapa? Allah. Kang sing ngadeg sapa? Allah. Kang sing akhirnya wong umum, wong makome wong am maklum dhek gendeng. Wong salon kok jarine Allah. Lho gak paham toh? Mboten paham. Dia tidak melihat, mohon maaf, secara sifat basariah, tapi melihatnya itu sifat basiroh, nyatanya Allah. Makanya kan Allah batin, Allah dohir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, sehingga dia berani Allah dohir ya salon iku meja sedoyo Allah asli, Allah iki asli, Allah asli Allah.
Allah. Gus, suwi-suwi aku ngajak mbak peyan iku mumet aku. Ngombe dulu aja. Mana ben ora mumet pun. Berarti yang dimaksud mendem ning bumi khumul iku keakuan jenengan iku nafikan, buang. Itulah laksana jenengan iku mendem ning bumi khumul. Nek pun sampean pendem, maka dalam hati sampean muncul hidup. Aku Allah. Aku Allah. Iku lak Siti Jenar Gus jare. Lah ngeten nggih. Karepmu. Terserah. Lah kuwi gak paham. Ilmu Siti Jenar kok iso komentar, gak iso, gak sah. Kuwi makalah terhadap siji mengkritik makalah kuwi nek umpama ora paham di dalam keilmuane iku mboten sah. Mboten sah. Misalnya saya itu guru bahasa Inggris, Pak, bahasa Inggris. Lah kok kula niki ngoreksi guru bahasa Arab padahal kula mboten ngerti nahwu sorob. Sah mboten? Mboten sah. Begitu sebaliknya. Mengapa golongan kita orang-orang syariat saja kok geding ambek pengajaran dinu tauhid? Kan nggak paham. Nggak paham. Mengapa dia mengatakan itu tersesat? Nggak paham. Kok pahamo, Pak? Kok pahamo? Mantuk. Kok pahamo lo ya? Kok pahamo? Mboten bakal ngilok nih. Abu Jahal, Abu Lahab atau kaum Taif, mengapa dia menentang ajaran Rasulullah? Karena dia belum paham. Kok umpama sudah paham, mesti menjadi pengikut Rasulullah. Tapi semuanya itu ada prosesnya, sehingga ketika saat beliau itu masuk di kaum Taif, mengapa beliau mereka kaum Taif itu memungsi Rasulullah, terus malaikat Jibril menawarkan diri untuk menghanguskan seluruh kaum, kok dicegah Rasulullah? Karena Rasulullah memberikan maklum karena belum paham. Ojo bril memangi durung paham. Mbek menawa wong tuane gak dadi pengikutku, anake dadi pengikutku. Itu Rasulullah. Berarti orang yang membenci Rasulullah itu tidak beliau benci, ndak. Abot nggih dakwah sing kaya ngeten niki. Kita enggak dibenci didongakno ndang matek. Ngoten. Seperti Nabi Yunus. Berarti khalwati kurang suwe. Cara ngombe kopine kurang kental. Cara wong dolan kurang adoh. Wis ngoten mawon, ora usah bingung-bingung. Pun Bapak Ibu hadirin, kembali ke materi. Ketika jenengan estu sudah mendem jeruk terhadap bumi humul keakuan kita, otomatis akan muncul keakuan Allah. Nek wis muncul keakuan Allah, gini ki jadab macedup orangnya. Lu memang iku sing digoleki. Gini ki sing disebut liqo, bertemu Allah di sini. Kul dawuhna Muhammad, huwa utawi hidup tadi, huwa utawi wajah Allah tadi, ya. Iku Allahu utawi jenenge Allah, sebuti Allah iku ahadun esa. Allah iku esa, mboten ukeh. Kalau sempat disik cerita, kalau nanti takok masalah legalitas
legal standingnya Allah itu ahad itu tanya pada Mbah Ghazin kalau dipesu ini ku Allahmu iku wakeh son nek Allahku iku ahad bingung lah kula Allah wakeh berarti rupa pedet-pedet lho Pak sapi-sapi Allah tuh ngoten nggih Allah kalau sudah ahad bagi kita qad tabayyana rusdu minal ghayy harus mengikuti ajaran Rasulullah ini ajaran yang mendidik ruhaniyah kita untuk mengesahkan Allah dengan cara nafi isbat menafikan meniadakan diri kita sebagai makhluk isbat menetapkan eksistensinya Allah ini yo gak gampang Pak kata beliau Syekh Ibnu Athaillah birriyadati wal azkar harus kau jalankan dengan prihatin dengan bentuk jenengan iki ya seneng luwe seneng ngelak mboten mangan nek gak luwe gak ngombe nek gak ngelak gak turu nek gak ngantuk banjur ngunu di sisi lain wal azkar disibukkan hati selalu berzikir baik dikala waktu lapang utawa sempit baik dikala jasmaniah iki repot urusan dunya ataupun jasmaniah sepi urusan dunya tetap birriyadati wal azkar zikir sing tak maksud adalah nyambungi rasa menyang urip ning awake pun nggih niki Bapak Ibu untuk tahun 2024 ini kami tidak sama dengan yang tahun-tahun kemarin. Saya kalau ngaji nggak bisa lama-lama, paling sejam, nanti diteruskan tanya jawab begitu, nggak seperti yang dulu-dulu. Mohon maaf nih, makanya ngajinya tak ringkes the point, poin-poinnya saja. Boten belakrak ngalor ngidul poine sing penting jenengan paham makalah iki paham wis ya sudah nggak usah dilalar-lalar koyok apa koyok bola nih mboten nggih. Jadi kesimpulannya adalah yang dimaksud mendem ning bumi hulu khumul lepaskan keakuan kita sebagai makhluk yang segala-galanya. Sebab status kita la haula wala quwata. Dengan cara bagaimana? Ya dzikir sirul asrar itu. Dzikir rasa itu sambung rasa menyang urip. Setelah itu nanti akan dengan sendirinya akan muncul Pak buah. Iki muncul berupa apa? Aku nih Allah dalam hati jenengan. Nanti dilihat aja kalau sudah muncul keakuan Allah didohirkan enggak? Nek didohirkan mesti sampai disebut orang gila alias majnun. Ngaten. Lihat aja nanti jenengan dipaksa Allah untuk keluar apa enggak? Kalau dipaksa untuk keluar berarti jenengan iki ditaruh nanggone khos. Nek gak dikeluar hanya di dalam berarti khawasul khawas dan kita nggak bisa milih ngaten nggih. Dan buah inilah nanti diharapkan seluruh umat sedunia. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad di dunia ini illa rahmatan lil alamin kecuali kau menyampaikan rahmat segenap alam. Lah alam ini bukan alam manusia saja Bapak Ibu, bukan jin. Akhirnya jin podo ngaji walaupun beda alam ngaji. Rahmat
Segenap alam tumbuh-tumbuhan jenengan kasih sayang. Pada hewan kasih sayang. Pada iblis ya kasih sayang. Masalahnya semua makhluk mulai dari hayawan lah, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, iblis, makhluk sifatnya gak bisa gerak. Iblis nggak bisa goda kita kalau tidak dapat rekom izin dari Allah. Makanya surat Al-Hijr ayat 40 iblis ngomong, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya mulai Adam dan anak putu Adam akan kusesatkan. Berilah izin saya untuk menyesatkan dengan kesenangan kehidupan dunia ini, cara saya untuk menyesatkan. Tapi satu yang tidak bisa kusesatkan hambamu, minhumul mukhlasin, sebagian daripada golongan yang kau pilih. Itu tadi Pak, golongan hati sing wis mendem di bumi humul eksistensinya atau keakuan sifat basariyah. Jadi sebagai motivasi untuk mudah jenengan ngubur, waktu demi waktu gunakanlah untuk hati jenengan ngakokno akune Allah. Pun. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab Pak dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Untuk bapak 3, untuk ibu 2. 3 orang bapak, 2 orang wanita. Monggo dimulai ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, yang saya mau tanyakan, sama atau bedakah setan dengan nafsu basyariah? Terus kalau kita baca doa ta'awud itu ke setan atau ke nafsu basyariah itu? Terus pertanyaan yang kedua, untuk dzikir sirrul asrar itu yang hu Allah keluar masuk nafas, apakah sama dengan Allah keluar dan masuknya nafas? Ngoten nggih? Nggih, sampun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azazil yang terkenal iblis itu pandangan syariat. Pandangan syariat. Kita memandangnya syariat disebut iblis dan menggambarkan seperti welek-welek. Lah ngoten kok. Umpama kita gambarkan welek-welek. Terus sinten? Luwih ganteng katimbang jenengan. Lho, sing wedok luwih payu. Mengapa gambarane nek njaba-njaba itu kok elek-elek, siunge dawa-dawa? Iku menunjukkan karakter sifat. Nek secara fisik, wah, nek umpama jenengan semrap wong lanang ngono kepingin dirabi. Saking ayune sing wedok. Kita tingkatkan ke atas pengetahuan secara hakikat nafsu. Nun faksin, diri. Oleh karena diri itu duduknya di taholli, sifat basariyah, maka disebut nafsu. Kita orang syariat nggak paham nafsu, nggak paham. Paling terko-terkoni kira-kira laku sing elek secara fisik maksiat, iku nafsu. Ora tahu ngerti nafsu. Nafsiku sing pundi, yang mana nafsu itu? Ternyata jawabannya
Basariyah itu keakuan dalam diri kita, keimanan muncul, hamba, keakuan makhluk, itulah nafsu. Jadi sama Bu, coro namanya itu sama, iblis dengan nafsu sama, cuman beda. Mengapa harus beda? Karena kacamata pandangan kita memandang. Syariat iblis, hakikat nafsu. Maksudnya nafsu adalah keakuan diri sebagai makhluk, yaitu nafsu. Jenengan sholat dohire bagus, ning ati sampean ngaku-ngaku diri jenengan keakuane makhluk, imane nafsu. Berarti nafsu dapat bagian itu. Ya itu Pak. Akhirnya otomatis sampai niki nggak ada sambungan pada Dat kang moho suci ing dalam diri jenengan yang sangat dekat, Allah itu, alias lupa. Jadi sama Bu ya, subjeknya, isim fa'ilnya itu sama. Wis satu. Nomor dua tentang masalah dzikir sirul asrar. Kula urai cek mboten bingung. Kita umat Islam lewat pengajaran Al-Quranul Karim dididik tentang tahapan tauhid. Syariat jahri muncul dari la ilaha illallah. Umpami kula tulis syariat kita dididik tauhid la ilaha illallah. Dzikirnya adalah jahri. Dalam thariqah kita dididik la ilaha illahua. Dzikirnya sirri. Di hakikat kita dididik tauhid la ilaha illa anta, munculnya sirul asror. Di makrifat kita dididik la ilaha illa ana ingsun, ingsun Allah. Berarti sudah ditajali. Nek kalau ini kita ingsunnya makhluk takholidasian. Kita inilah yang disebut fana'u dzikri. Yang penting kami terangkan proses sirul asror, karena ini khusus untuk ruhaniyah. Allah huwa jasmaniyah, anta wa ana ruhaniyah. Makanya yang perlu kami jabarkan terkait, mohon maaf, hubungan kabel ruhaniyah dengan Allah itu di sirul asrar. Nanti anak ini dengan sendirinya akan muncul, karena anak ini buah. Jenengan nandur tanaman, gak usah arep-arep buahnya, gak usah. Cukup jenengan iku menjaga tanaman itu, waktunya banyoni air, kasih air, waktu ngemes, walaupun kau tidak arep-arep, nanti buahnya akan waktunya datang, ya datang sendiri. Kemakrifatan pada Allah muncul anak ini nanti akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya jenengan iki biriyadati wal adhkar lewat sirul asrar niki. Kan ada 3 sirul asrarnya: merasa, melihat, menyatakan. Su'aul basiroh, merasa. Artinya Anda akan
dalam hati jenengan. Rasa itu apa sih? Iman. Akan beriman, akan merasakan Allah itu dekat, anta dekat, yang berperan jikalau jenengan sudah memendem, mengubur ning bumi humul keakuanmu sebagai makhluk, dipendem. Makanya ketika jenengan berzikir sirul asri, zikir tanpa ngucap loh, bila lafdin wa kalamin wa ismin, sudah tidak, diem. Hati jam jenengan yang berjalan iku rasa iman, merasakan kehadiran Allah di dalam diri Anda setelah kehilangan keakuan Anda. Itu boleh dibarengi dengan dzikir sir. Dzikir sir itu dzikir yang diucapkan di dalam hati tapi masih isim, masih nama, masih berlafaz, berkalam, walaupun kalamnya itu diucapkan hati. Allah, ada yang hu, masuk keluar Allah, atau dibalik, monggo sak kerso, pundi yang nyaman. Tapi ingat, letaknya di manakah dzikir yang menjadikan Anda rohania itu sampai ke makrifat? Jawabannya di sirrul asrar. Sebab ketika jenengan sudah mengasah terus mendawamkan dzikir rasa ini, nanti Allah sendiri yang akan menilai. Akhirnya jenengan dimasukkan ainul basiroh, melihat. Artinya melihat, seakan-akan ruhania itu melihat Allah. Padahal yang disebut bertemu liqo pada Allah itu adalah la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama makhluk roh nggak ada, hilang. Yang melihat mata hilang. Nama Allah yang dilihat hilang. Nama apa? Bisa bicara apa? Bisa menamai apa? Lah wong kita nggak ada kok iso namai. Apa mungkin kita makhluk yang nggak ada bisa menamai atau bisa mengatakan atau bisa melihat yang ada? Ora iso, Bos. Nek kula simpulno, yang merasa dan yang dirasa pelakunya ahad, yang melihat dan yang dilihat pelakunya ahad, yang beriman dan yang diimani pelakunya ahad. Isih bingung? Nggih, kula sik bingung. Oke, nek jenengan sih bingung, lakonono ae. Engkau nanti jenengan nek wis diletakkan Allah ainul basyiro, wis gak bingung. Akhirnya pasti sak jengkal hakul basiroh menyatakan, oh iya aku iki Allah. Dah. Niki cara makom jam'i, cara bis menuju tujuan sudah sampai terminalnya entek. Wis nek wis ana kuno nggih pun terus gejoki terus itu. Sampai kapan? Rasulullah dawuh, Allah dawuhna Rasulullah itu hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijr ayat 99, sampai mati. Pun mari masalahnya nafsu iku mboten mati-mati, nek mboten leren-leren gudo sampai nek mboten kita itu sudah sampai kematian. Ada di situ. Ya udah. Makanya Nabi Yusuf didawuke wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu. Sepanjang kita masih ada di dunia, kita belum aman tentang nafsu. Yang tujuan karakter nafsu mengajak jahat pada Allah, yaitu melalaikan Allah, mutus tali hable ati nang Allah. Itulah nafsu.
Jadi Bu, sing sampean maksud wau adalah dzikir sir, diucapkan dalam hati Allah, boleh masuk, boleh keluar masuk, putih sing gampang. Tapi saya ingatkan, jikalau tidak jenengan sertai dengan sirul asror ketika berzikir sir, wis sinten teng mriki sing nderek thariqah sing puluhan tahun setiap hari iku dikir digejoki sir, gak usah ngacung, tapi tak omong ending sampean itu mesti ning alam mukasyafah makom karomah. Lho nggih, makom karomah jenengan. Makom karomah itu kalau kita bahas di hikam itu disebut makom tajrid. Jenengan punya karomah, dengan karomah itu jenengan mencari ma'isyatu dunia, kebutuhan dunia iki gak atik nyambut gawe. Ono tamu teko nggo masalah, sebelum diomong jenengan sudah tahu, iki tamu mau islah, dik wingi gegeran. Tamu ini durung ngomong, nek dadi lanang ojo ngaplokan. Dik wingi sebabnya ngaplok bojone. Itu karomah, Pak. Karomah. Bahayanya kalau cuman ngiling notok, urusan jenengan terima nasihat iki atau enggak itu bukan urusan saya. Bahayanya jenengan akan keselipan sifat izan, rumongso mulya, rumongso wah sendiri daripada orang lain. Belum lagi rumongso takabur. Sampai Ibnu Athaillah menggambarkan di dalam makalah 106 antara dua orang yang laku maksiat dan laku taat, ngetene. Lebih baik kau laku maksiat dohirmu, tapi di dalam hatimu itu bisa ngubur mendem jero ning bumi khomul. Akhirnya muncul kau itu merasa terhina, merasa ino. Berarti sifat hakikat hamba melekat dalam hatimu, dalam dirimu sebagai hamba, yaitu ino. Lebih baik seperti ini, karena ini bisa menjadikan kau bisa makrifat pada Allah daripada kau laku taat, tapi ndadekno menjadikan hatimu ikut takabur dan rumongso gumedhe, rumongso mulyamu, rumongso api. Tapi makalah iki ojo ditutuni wong syariat lho ya. Nanti salah paham ini, wis maksiat ae nek ngono terus. Niki perbandingan aja, perbandingan. Tidak bisa diterima, Pak. Nggak bisa diterima. Jadi Bu, mengke jenengan nek sirta berpuluh tahun muncul karomah dalam diri jenengan. Isok nambani wong. Ya. Karena apa? Jenengan dapat bisikan. Dari mana? Dari warid. Warid muncul itu disesuaikan dengan aurat yang kita lakukan. Aurat itu jamak dari wirid. Siapa yang mengistiqomahkan wirid, maka muncullah karomah. Karomah itu nanti yang akan menghantarkan warid terhadap diri kita, ngomong, he wong dilungkas ada yang ono tamu nggo masalah dik wingi gegeran, kemarin suami istri tengkar sampai istrinya itu dipukul. Lo tahu toh? Diomong, nek dadi wong lanang jangan mukulan. Kaget toh nih? Kaget. Bahkan lebih takjub dalam dunia mukasyafah itu, Pak.
dalam dunia mukasyafah sampai ngerti apa yang akan terjadi. Ini masih di dunia mukasyafah. Tiap hari dia itu jagongane dengan Nabi Ilyas, tahu kliwar-kliwere malaikat. Ditakoni, El arepe nandi? Pamanmu meneh jam 7 tak jupuk. Lho, ana kabar to? Moro, man meneh jam 7 arepe bongko sampean. Blas ae ngono. Lah ngoten nggih. Nggih, Man. Wong awak sik sehat ngene kok. Wis. Delalah jam 7 tes kecelakaan. Atau habis subuh turu gak tangi. Ya wis. Akhirnya masyhur Pak, krungu masyarakat sing gak paham. Akhirnya berbondong-bondong, lebih-lebih yang banyak utang. Meni nomor piro ya metu iki? Kula utang kula kuwatah ngoten. Warite ngomong 3661 misale. Lu kok ya pas temenan. Semua masyarakat yang gak paham mesti mengatakan anta waliullah. Lah ngoten to. Nyun sewu. Cirine wali ku gak ngono. Buka ning Quran. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu adalah la khaufun. Ruhannya sudah tidak ada rasa takut dengan apapun kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Walahum yahzanun, rasa khawatir apapun gak takut. Mengapa beliau gak takut? Karena yang nyata semuanya Allah. Dia hanya wa aslimu lahu, pasrah, semua tahu Allah yang berperan, udah nyantai dia. Itulah kekasih Allah. Bila mana ada kekasih Allah kok yo ada bonus, dibonusi ilmu karomah ya iso uga. Nek tak simpulno, orang yang tahu akan kejadian hari esok belum tentu iku kekasih Allah. Dengan catatan bila mana dia itu waridnya masih warid minasyaiton. Warid ada dua Pak, minasyaiton dan minallah. Niki ngapunten ingkang kathah. Tapi jikalau dirinya itu sudah lepas keakuan diri makhluk, dalam hatinya sing roh Allah, akune Allah, segala-galanya akunya Allah, ya sudah. Seperti contoh Kanjeng Nabi mudune mukjizat, terus di bawah Kanjeng Nabi karomah, dan seterusnya. Begitulah. Jadi Bu, silahkan berzikir sir dengan ucapan hati, keluar masuk napas hu Allah atau dibalik. Tapi pesan saya, tolong sertakan sirul asror, sebab sirul asror itulah yang akan tenggelam melewati Baitul Ma'mur menuju Sidratul Muntaha. Kesadaran penuh bahwasanya la maujudan illallah. Nggih. Udah dua ya Imam ya. Nggih. Monggo ibu kurang satu lagi. Nek enggak ada kok tak wenehno Bapak Kakung. Mboten enten? Pun Bapak berarti jenengan kagungan jatah 4. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru dan saudara-saudara
jamaah semuanya. Kali ini yang saya pertanyakan juga sama bercerita sedikit. Begini Tuan Guru, seandainya si Salik sama Allah sudah diperjalankan di alam dunia ini, sudah sampai makom musyahadah, otomatis si Salik kan sudah menyaksikan kebesaran keindahan Allah. Yang saya pertanyakan, nanti seandainya di alam akhirat itu apakah lebih indah pertemuan dengan Allah, kondisinya seperti di dunia ini sama di alam akhirat itu, apakah lebih indah di alam akhirat atau di alam dunia ini? Sedangkan di alam dunia ini ada sudah indah, intinya itu Tuan Guru. Terus pertanyaan yang kedua Tuan Guru, seandainya semua ini adalah afalnya Allah, terus yang ada hanya Allah semua, di posisi waktu kita menunaikan sholat atau apa itu, di batin itu berkata begini Tuan Guru, seandainya semua ini Allah, terus yang meminta dan yang dipinta itu kan satu, ahad. Terus ada lagi kayak perbincangan, kalau cuma yang dipinta satu, yang meminta satu, nanti nggak enak. Intinya nggak enaknya nggak ada yang meminta, nggak ada yang dipinta, kayak hampa gitu loh, kayak nggak ada artinya. Itu bagaimana cara untuk menjalaninya atau memahaminya? Tolong penjelasan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu makalah di syariat dulu jenengan sudah dengar ngeten, ning dunya iki Allah bisa dideleng biruhin fakot, dengan ruh saja. Tapi di akhirat sak blegere, gampang kan nih? Pernah dengar jenengan? Makalah seperti ini ngandung pengertian bahwasanya manusia bisa jadi dohirnya itu di dunia karena secara syariat masih hidup, tapi ruhaniyahnya itu sudah di akhirat. Indahnya ketika memandang wajah Allah itu laksana satu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Akhirat miturut bahasanya orang syariat. Satu. Dua, makalah. Di dunia Allah tidak bisa kita lihat. Di dunia tidak bisa kita bertemu Allah. Kita bertemu Allah itu setelah kematian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab. Azab iki kalau bahasa syariat akhirat. Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya hari kiamat. Berarti inilah diartikan bertemu Allah itu setelah kematian. Penyono pengimannya golongan kita di orang syariat mati yang secara syar'i itu dipendem. Tapi izinkanlah kami akan berbicara dari kacamata hakikat. Aslinya bagaimana? Ini
sesuai dengan materi kita. Kalau di dunia ini hatimu sudah mendem jeru di bumi humul keakuanmu, berarti keakuanmu mati wis. Mati. Ya niki mutu qoblal maut, matilah kau sebelum kau datangnya mati secara syariat. Matilah hakikat sebelum datangnya mati syariat. Baru kalau sudah paham di sini akan mengatakan ternyata Allah itu tidak Allah itu bisa ditemui saat di dunia. Artinya di dunia secara dohir jasadmu masih di dunia, tapi ruhaniyahmu itu sudah mati, artinya sudah mematikan nafsumu. Ya niki, berarti ruhaniyahmu sudah di akhirat. Disebut makrifat kan di situ. Ini Pak. Jikalau itu tidak lekas kau lakukan min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian, maka sumalatun sorun, kau tidak akan dapat pertolongan. Kau akan dapat pertolongan. Sumalatun sorun. Berarti kebalikan ayat ini, jikalau belum datangnya kematian, Anda sudah kembali kepada Tuhanmu, maka summatun sorun, lanafinya dihilangkan, hilang, maka kau dapat pertolongan. Ayat ini satu paralel dengan ayat 72 surat Al-Isra. Apa? Barang siapa di dunia mata hatinya buta pada Allah, karena ketutupan aku tadi Pak ya, terhijabi akunya Allah, akunya makhluk, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adlu sabila, dan jalannya lebih gelap, lebih tersesat lagi. Ini jadi benar apa yang jenengan tanyakan tadi, di dunianya aja indahnya tidak bisa diukur dengan apapun. Mohon maaf, umumi wong saweneng iku kan duwe bojo ayu nggih, apa maneh tambah-tambah jari saweneng ya, dunyane yo mewah, duwe jabatan sampai jadi DPR katakanlah, bahkan presiden. Saweneng nggih. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, memang saweneng. Tapi ini tidak Anda sadari, di belakang kesenanganmu itu ada rasa takut, rasa gelisah. Apa? Takut nek ditinggal minggat bojone. Akhirnya ditinggal temen, wis kelimpungan. Asalnya kaya, takut jatuh miskin. Diringkes Allah kekayaannya. Miskin asal ini gua dijunjung-junjung ning tengah masyarakat, saking dermawani sugihe. Gak iso blas, utangi tambah akeh. Malu mboten? Malu. Biyen dedek, sakniki biyen gini, sekarang beban. Orang kaya yang ditakuti itu jatuh miskin. Orang yang berpangkat yang ditakuti kehilangan pangkat. Aslinya enak wong sing miskin, enak wong sing orang duweni jabatan pangkat. Gak wedi hilang, enggak duwe kok wedi. Loh, los toh hidup sampai akhirnya los. Ngapunten, saya gak menyindir pejabat-pejabat, ndak.
Aku gak menyindir orang-orang kaya, ndak. Estu enggak Kak. Aku gak geding ambek orang kaya, orang yang punya jabat. Enggak. Estu mboten. Sampeyan deloklah. Di belakang kesenangan ada ketakutan. Apalagi mempermainkan anggaran. Estu. Ada panggilan KPK. Meriki Pak, nyut. Mangan ora enak, turu ora nyenyak. Ndu estu. Sing sugih takut jatuh miskin. Allah menghapus semuanya itu dengan cara ditipu, temannya, bisnisnya hancur, bisa jadi. Tapi jenengan manakala dijatuhkan Allah seperti itu, jangan suudon pada Allah. Allah itu nyelametno awakmu supaya tidak muncul takabur, tidak muncul izan rumongso gagah, rumongso kuat. Biar jenengan iku subhanaka inni kuntu minadz asline ngono, cuman nggak sadar. Tapi jenengan akan sadar nek gelem mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, baru sadar. Makanya kemarin ada teman-teman kita yang seiman nyalokno DPR, nyalokno. Tak peseni. Dandanono makrifatmu dhisik. Dandanono dzikir musik. Nek iku wis kedandan, walaupun kau ini punya jabatan, dadi wong sing sugih terpandang, ruhaniyahmu itu mesti bali nang Gusti Allah, alias jabatanmu, kekayaanmu tidak menjadikan satu penghalang, penghijaban antara ruhaniyahmu dengan Allah, justru menjadi kendaraanmu untuk bertemu Allah. Jadi memang lebih indah Pak setelah jatuh kematian pertemuan terhadap Allah. Karena apa? Dohir batin sudah tidak ada urusan makhluk, sudah gak ada. Makanya syariat mengatakan sukning akhirat Gusti Allah iku kok delok lahir dan batin. Ini ku maksudnya tambah indah lagi. Sampak disanepokno wong sing mlebu swarga sing lanang diwene bidodari. Bidodari iku nek digawe esuk perawan, awan maneh sore perawan maneh. Turune kaya apa ngono iku jenengan bayangno bayuh penake yo ngono. Jadi nafsu kan nonton mriku tok sing dipandangkan nikmat-nikmat yang seperti itu, padahal itu kinayah. Aslinya ya apa? Itu loh, secara kesempurnaan sudah tidak ada lagi hijab syirik dalam hati jenengan. Pun satu. Yang nomor dua tentang masalah si salik ketika sudah ditarik Allah di musyahadah, plek detik-detik musyahadah, ya wis ora ono sing ndonga, ora ono sing dijaluk. Sing jaluk ambek sing dijaluk wis ra ono. Kalau begitulah gak indah laan. Gak ada yang meminta, gak ada yang diminta gini. Lah terus bagaimana posisi kedudukan ayat ud'uni astajib lakum? Lah ngoten nggih. Ngeten lho Bos. Secara syar'i ini nanti yang kusebut sebagai keseimbangan antara min dengan plus. Ada keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat. Hukum syariat dan hakikat itu tidak akan kontradiksi manakala ada penetralisir.
bahasa listrik min plus, nggak ada komponen, maka akan konsleting, bahaya. Makanya satu sisi pendapat orang syariat, hukum syariat kok langsung dipaduno, ditabrakno hukum hakikat tanpa penetralisir, mesti tabrakan. Karena apa? Hukum syariat memandang makhluk, hukum hakikat memandang Allah. Masa sih salon Allah? Harus dikasih komponen, nek cara bahasa listrik. Kalau dikasih komponen maka rahmatan lil alamin. Ya ini menghasilkan lampu, cahaya karena ada komponen. Tapi aslinya ketemune min dengan plus. Berhubung ada komponen-komponen yang menetralisir di dalamnya, akhirnya muncullah lampu cahaya ini. Manfaat sama. Satu sisi secara hakikat hukum syariat dan hakikat mboten tabrakan, manakala ada penetralisir. Artinya apa? Gini, inilah perlunya sistem wasilun itu di situ, sehingga jenengan diletakkan Allah di khawasul khawas, di mana antara Baitul Ma'mur, Masjidil Haram dengan Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha itu mboten tabrakan. Artinya apa hukum syariat yang terjadi pada diri Anda, hukum hakikat, buktinya keakuan dirimu sudah tiada. Ngoten lho maksudnya. Tetap secara syariat dohir jenengan dungo. Itu miturut pandangan orang lain jenengan dungo. Tapi keadaan ruhaniah jenengan mboten dungo. Posisi jenengan ini ditajali Allah. Masa sih Allah dungo? Mboten mungkin toh? Mboten mungkin. Itulah yang disebut sifat jaiznya Allah. Makanya tidak ada yang meminta dan yang diminta. Ini biasanya terjadi pada golongan yang melakukan pertemuan terhadap Allah dari wasilun, dari bawah ke atas. Beda kalau dari sistem majedubun, dari atas nyelorot ke bawah. Akhirnya jenengan tetap kondisional. Kondisi dikala sikon syariat harus dilakukan, tetap itu berjalan. Tapi ruhaniah sampean sudah tinggalkan itu syariat. Ruhaniah jenengan sudah meniadakan keakuan diri. Dulu saya pernah mengatakan sholat 5 waktu itu wajib dijalankan. Dasari Al-Baqarah 238, hafidu ala sholawah, wajib. Tapi kalau Anda sudah masuk di dalam dunia hakikat makrifat, sudah dimusyahadah, tinggalkan itu. Artinya tinggalkan keakuan dirimu yang melakukan itu ditinggalkan. Itu disebut wassolatil wusta, sholat secara hakikat makrifat. Makanya sing gak bingung, sing bingung mesti ngene. Loh, jarene wajib dilakoni. Kok ya luwih wajib tinggalkan di situ. Maksudnya ngeten, keakuanmu saat melakukan itu tinggalkan. Otomatis keakuan Allah. Terus jangan kok simpulkan, berarti Gusti Allah sembahyang ya. Gusti Allah sholat ya. Itu kesimpulan konyol. Oke, biar apa? Netral. Itulah yang dimaksud qadim ala qadim. Puji Allah terhadap dirinya sendiri. Karena sudah selain Allah la maujud. Orang lain mengatakan berdoa, tapi bagi Anda sudah tidak. Karena diri Anda sudah tiada. Bagaimana Anda dikatakan berdoa? Wong Anda sudah tidak ada. Begitulah Pak ya. Oke.
Jadi kepingin biar iku indah, larilah kau lewat sistem wasilun. Nanti jatuhnya di khawasul khawas, baru manis seperti beliau Rasulullah. Makanya ada 4 kerasulan, sifatnya ada 4: sidik, fatonah, amanah, tabligh. Tapi kalau pakai sistem majedu pun mboten enten iki pun jadab pun mboten enten. Nggih. Tambah lagi 2 lagi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula jamaah saking Jombang. Saya tak pujian mawon mengke kaliten surah Anbiya ayat 25 mengke jenengan terangaken nek mantun kula pujian. Subhanallah suci neng ati, alhamdulillah muji neng Gusti, la ilaha illallah, ana rupa urip sejati. Allahu Akbar mung ana Gusti, Maha Agung kang murbeng dumati, sing sapa wonge bisa angerteni sejatining diri satemene Gusti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kalian ten surah Anbiya ayat 25. Bismillah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuki ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tolong jenengan jelas nih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ungkapan syair tatkala ruhaniyah jatuhnya sudah di ahad. Tapi ingat, paham ilmunya belum tentu sudah dikatakan di ahad. Jikalau tidak wa amilu sholihah. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu, harus diteruskan wa amilus sholihah. Seperti kita ngaji ku masih tarafnya ilmu, Pak. Apa yang ku sampaikan itu tarafnya ilmu, buahnya adalah faham. Akhirnya muncul iman, amanu. Mestinya harus wa amilus, harus sampean praktek deh. Buktekno iman jenengan kalau diri ini Allah. Lagi kudu ditutuno dalane carane. Akhirnya dibukalah tentang tauhid anta wa ana. Paham langsung. Lah jenengan praktek inilah yang disebut kholwat. Apa sih artinya kholwat? Yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Tinggalkan selain Allah. Kalau sudah Anda tinggalkan wa yu'min billah, imanmu akan benar-benar hanya pada Allah. Kata Rasul, iman yang benar disebut ihsan. Tarkib ihsan definisi anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taroh, apabila Anda tidak tahu Allah,
maka Anda seakan-akan selalu dilihat. Nah, itulah proses su'aul basirah ke ainul basirah. Wis harus dilakoni, gak dipahami tak. Kita buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 terkait inti wahyu Allah yang pasti diberikan setiap utusan Allah. Berarti dikatakan Rasul manakala mengemban wahyu ini, dan tidak dikatakan Rasul manakala tidak mengemban wahyu ini. Wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna lan ora tau ngutus sapa ingsun Allah min qablika kang sadurunge sira Muhammad. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu Muhammad. Mir rasulin, dari satu utusan, illa nuhiya, kecuali harus membawa inti wahyuku. Apa inti wahyu? Ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Pun habis. Bagaimanakah la ilaha illa ana iki? Monggo. Secara lughat kita artikan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ana. Sebelum ana anta. Anta itu masih ada dua. Anta engkau ya Allah. Ana makhluk. Berarti Allah masih rahasia. Cuman wis dekat. Jenengan sudah merasa Allah itu sudah dekat. Wis gak nduting-nduting. Apa jare sing ngecat Lombok ngono. Lah ngeten iki biasae. Nek sik nduting mrono berarti sik huwa dia. Kalau anta udah diem. Lah maksud daripada ana di sini itu ketika jenengan isinya la ilaha. La ilaha kan artinya tidak ada Tuhan. Artinya dalam hati Anda sudah tidak ada Anda makhluk. Masya Allah, perkara yang selain Allah, kalau dalam hikam disebut al-aghyar, perkara selain Allah, perkara selain anak Allah itu sudah tiada dalam diri Anda, barulah isbat, maka jelas akan muncul anak Allahnya. Dan makalah 11 inilah Pak ya, maksudnya nafi isbat atau mendem jeruning bumi humul, meniadakan selain ana, termasuk bahasa antawa ana tadi. Allah dengan hamba itu sudah tidak ada, harus akhirnya tinggal ana. Dalam hadits qudsi Allah bersabda, janganlah kau menyebut nama, jangan menyembah kau namaku, sifatku atau zatku hidup, sembahlah aku. Ya iki maksudnya. Artinya semua utusan Allah yang kita sebut sebagai Rasul wajib menjelaskan kedudukan ayat ini terhadap umatnya masing-masing, wajib. Sebab setelah ana fa'budun itu kata perintah, supaya kita itu betul-betul menyembah kepadanya. Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Fa'budun, oleh sebab itu sembahlah, menyembahlah kamu sekalian kepada ana. Artinya munculkan semua apa yang ada pada dirimu ketika saat anda itu melakukan ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, munculi ana tok fakot. Lewat ayat ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu itu yo menjelaskan, tapi dikanter oleh kaum Khawarij. Gak pernah Rasulullah jelaskan hakikat ma'rifat anta wa ana, hanya menjelaskan syariat. Gak popo, cuman aku gak iso mikir. Gak iso mikir kalau ada makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah hanya menyampaikan syariat saja, tidak hakikat makrifat nggih. Bukannya aku nyalahno, enggak, kula ra iso mikir. Karena apa? Jelas kok. Wa ma arsalna, ora tau ngutus sapa ingsun Allah nang sapa? Nang Kanjeng Nabi. Mingkoblika, sebelum kamu Muhammad, semua utusanku itu wajib mengemban wahyu inti ini, termasuk dirimu. Fa'budun itu menunjukkan jamak. Kalau ayat ini hanya untuk Rasul, mohon maaf, tidak fa'budun. Boten. Fa'budun menunjukkan Rasulullah untuk mendidik hambanya tentang la ilaha illa ana, supaya seluruh umatnya itu betul-betul menyembah pada ana. Loh, ngoten niki, paham nggih? Kalau ayat ini hanya untuk Rasul, fa'budune niku mboten memakai jamak. Mboten. Mungkin memakai mufrad untuk Rasulullah dewi. Ya kita harus peka. Nggih, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan-panjenengan yang memakai makalah Rasulullah tidak menyampaikan hal ini, mboten. Jadi saya tidak menyalahkan jenengan bermakalah seperti itu, tapi saya nggak iso andai kata Rasulullah tidak membahas ini, gak mungkin ayat itu akan dikeluarkan di Al-Quran. Gak mungkin. Ya sembulare wis gak ngerti aku. Mungkin pandangannya yang berbeda, hanya itu pandangan. Mengapa saya kok ya kekeh menyampaikan hal ini? Karena memang Qur'annya bicara begitu. Sekalipun ini berat kurasa, pahit kurasa, dan dampaknya, resikonya terhadap diri saya itu dihujat dan dihina, rapopo. Tapi prinsip saya karena ini benar, sepahit apapun saya katakan. Urusan dilokno wong ket biyen pun boten napa-napa. Kan dulu sudah saya kasih tahu, ada umat Hindu yang memanggil saya itu bukan nama makhluk manusia. Saya dipanggil anjing, dipanggil babi toh. Mboten napa-napa. Gak salah mereka itu. Kalau paham mboten ngoten. Ajaran sampean itu, kamu itu roti rasa tai. Ya wis gak apa-apa. Mboten napa-napa. Ben gak dawa-dawa ula ya gak usah tak tanggapi, ngeten mawon, sambil nunggu barangkali suatu saat dia dapat hidayah dari Allah. Lho ngeten dah, ngene gak iso dhek ya mbuh anake, lho ngeten dah. Jadi niku Pak ya, maksud daripada la ilaha illa ana, surat Al-Anbiya 25 itu satu, membuktikan bahwasanya Rasulullah juga mendidik, membahas
tentang kemakrifatan pada umat pada saat zamannya, pada saat zaman beliau. Yang kedua, wajibnya setiap diri manusia itu menyembah dengan benar. Apa? Yaitu tadi, ikhlas muncul dalam hati, cahaya makrifat, barulah dia itu disebut ibadah yang betul-betul nyembah pada Allah. Begitu. Oke? Satu lagi, Pak. Mboten enten, berarti bonus. Ibu, wonten bagian sampean ya situ, Bang. Wonten. Mboten. Ada. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Zainal, Gus. Nggih, gadah meripat, gadah kuping, gadah mulut, nggih gadah irung. Lah sedaya niku kan cuma alat sing nyawang nggih Gusti Allah, sing mireng nggih Gusti Allah, sing ngambu nggih Gusti Allah, sing takon niki nggih Gusti Allah, sing kula tangkleti nggih Gusti Allah. Lah sedaya niki lak pun Gusti Allah sedaya. Lah sing nyekel mik niki nggih Gusti Allah. Umpami dahar, sing didahar nggih Gusti Allah, sing dahar nggih Gusti Allah. Mulai. Nggih, lanjut. Lah pertanyaan niku nggih niku wau, Gus. Lah nek pun sedaya pun Gusti Allah. Nek waktu dahar niku bismillah gantos innalillah. Wis. Asa lah sing pun sing dimpangan nggih Gusti Allah, sing mangan nggih Gusti Allah, sedaya pun Gusti Allah niku terus Pertanyaannya? Lah pertanyaannya kedah pripun niki? Iku piye? Nggih. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki dosisnya tinggi nih, wow. Begitu diterangke langsung Gusti Allah. Itulah Pak, kalau sudah di ahad. Tapi kan bukan berarti harus didohirkan lah, betul tak? Sing dohirno ya sopo. Manakala itu berdohir, ya sudah. Iki Gusti Allah lahir batin. Nggih niku wau ingkang kula sebut makom musyahadah atau makom ahad atau makom makrifat pada Allah, liqo pada Allah. Gini ku. Kalau sudah di situ nggak ada yang dibahas, pun menang. Jadi kula nggih mboten bahas. Telas pun. Kalau bahasa tauhidnya diucapkan la ilaha illa ana dalam surat
Toha nggih ngoten 14 innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ya sudah. Berarti iki bonus ya. Jadi wis paham, tinggal pertanyaannya kapan dan di mana keadaan seperti itu terjadi. Tak jamin ketika saat jenengan iku di zona tersebut, wilayah itu, mesti Anda ini sudah lalai dengan urusan-urusan duniawi ya. Lali anak, lali bojo, pun lepas pun. Gini ku hakikate eling iku meriku. Bisa dikatakan eling dzikir karena sudah bertemu. Bagaimana sampean bisa dikatakan eling nang Mbak Desi wong saya nggak pernah bertemu. Makanya dzikir kita selama ini yang la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa, epok-epok. Tahu epok-epok? Guyon. Dzikir sejatine dzikir, eling sejatine eling. Ada satu kesadaran mutlak dalam diri Anda bahwasanya apa yang ada hidup diri Anda itu sejatine Allah. Oke. Mugi sedaya ilmu ingkang Allah glontorno tak malam hari ini, sekalipun dosisnya langsung tinggi, estu dados ilmu yang bermanfaat terhadap kita, keluarga kita, dan diteruskan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.